Mari kita bertumbuh di dalam Kristus. Kita bertumbuh di dalam Kristus mengenai kuasa doa. Kuasa doa. Doa merupakan penghubung antara hati kita dengan Allah. Bagaimana kita dapat mengembangkan doa kita setiap hari dengan kuasa dan tindakan kita secara pribadi. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu tajuk, yaitu kuasa doa. Kuasa doa. Ada 12 cara yang tercatat di dalam Alkitab tentang doa. Ada 12 cara yang tercatat di dalam Alkitab tentang doa. Pertama, pujian. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana berdoa. Doa Yesus dimulai dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Matius bab 6 ayat 9 hingga 12. Pujian berarti mengakui keberadaan Allah, memikirkan Allah dan mengungkapkannya. Pujian berarti memuliakan Allah. Mazmur 63 ayat yang ketiga berkata, "Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudusku, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu." Pujian juga berarti menghormati Allah. Yang kedua, menantikan. Penyerahan jiwa di dalam saat teduh adalah sangat penting. Mazmur 46 ayat 10 berkata, "Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api." Menantikan berarti mengasihi dan mencintai Allah di dalam pujian. Hal ini berarti bersama-sama dengan Allah, menyatakan kepada Allah betapa kita mencintainya, berdiam diri dan memusatkan perhatian kita kepada Allah. Sekarang tidak ada yang lebih penting di dalam doa selain Tuhan. Yang ketiga adalah pengakuan, yaitu mengizinkan dan membiarkan Allah menyucikan diri kita dari dosa. Pengakuan berarti mengaku bahwa diri kita bersalah. Mazmur 139 ayat 23 berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku." Hal ini berarti setuju dengan Allah ketika Roh Kudus menyucikan dosa-dosa kita. Keempat, membaca firman Tuhan dan berdoa. Hal ini berarti menuntut firman Allah di dalam doa kita. Di dalam Yeremia bab 23 ayat 29 berkata, "Bukankah firmanku seperti api, demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu." Hal yang kelima, melihat, mengamati atau menyaksikan. Hal ini berarti kita mengembangkan kehadiran Roh Kudus di dalam doa kita. Kolose bab 4 ayat 2 berkata, "Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur." Hal ini berarti mengambil waktu untuk berpikir tentang apa yang seharusnya kita doakan. Memerlukan tuntunan Roh Kudus di dalam pikiran kita pada waktu kita berdoa. Yang keenam adalah doa syafaat. Doa syafaat berarti
kita berdoa untuk orang lain. Kita mengingati orang lain di dalam doa kita. Kita bersyafaat untuk masalah orang lain dengan cara membawa keperluan-keperluan mereka di hadapan Allah. Atau hal ini dapat berarti melawan setan atas nama orang yang kita doakan. Misalnya di dalam 1 Timotius bab 2 ayat 1 dan 2 berkata, "Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalihan dan kehormatan." Yang ketujuh adalah vision. Maksudnya kita membawa keperluan dan pergumulan kita ataupun apa yang menjadi keperluan kita di hadapan Allah di dalam bentuk doa, baik keperluan keuangan, kesehatan, keadaan rohani dan sebagainya. Ini berarti kita menyatakan keinginan dan keperluan diri kita secara pribadi di dalam doa. Misalnya dalam Matius bab 7 ayat 7 berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Yang ke-8 adalah pengucapan syukur. Ini merupakan salah satu pengakuan. Kita di hadapan Tuhan, di mana pengucapan syukur berarti kita menunjukkan rasa terima kasih dan syukur kita di dalam doa. Hal ini berbeda dengan pujian. Pujian berarti menyatakan siapa Allah itu, meninggikan Dia karena kebesarannya dan sifat-sifatnya. Tetapi pengucapan syukur berarti berterima kasih kepada Allah atas apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Misalnya di dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Dan yang ke-9 adalah bermazmur. Kita bermazmur. Bermazmur berarti membuat melodi di dalam doa kita. Hal ini dilakukan dengan menambahkan alunan melodi pada beberapa bahagian doa kita. Hal ini termasuk bernyanyi dalam pujian, mengucap syukur, atau bernubuat. Misalnya di dalam Efesus bab 5 ayat 18 hingga 19. "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati." Ke-10, meditasi. Hal ini merupakan cara lain di dalam berdoa dengan tenang atau kita berdiam. Meditasi adalah memusatkan pikiran kita di dalam doa. Memusatkan pikiran kita kepada Allah, kepada jalan-jalannya, dan kepada firman-Nya. Misalnya di dalam Yosua bab 1 ayat yang ke-8 berkata seperti ini, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Yang ke-11, mendengar. Mendengar berarti mendengar suara Tuhan di dalam doa. Mendengarkan Dia berbicara kepada kita tentang hal-hal yang harus kita lakukan setiap hari. Misalnya di dalam Efesus bab 1 ayat 17 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu,
supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan yang terakhir adalah puji-pujian. Puji-pujian berarti memuliakan Allah dengan suara yang keras di dalam doa. Mazmur 71 ayat 14 berkata, "Tetapi aku akan sentiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu." Kita memulai doa kita dengan meninggikan Allah, dan kita mengakhiri doa kita dengan memuji Dia karena kesetiaan dan keilahiannya sebagai respon dari doa-doa kita. Jika Anda menyisihkan 5 menit untuk setiap perkara tadi dari nomor 1 sampai nomor 12, hanya 5 menit, maka ia mungkin akan mempunyai waktu 1 jam setiap hari untuk berdoa. 3 menit yang disediakan untuk setiap bahan doa akan bertambah lebih dari 30 menit di dalam waktu doa kita. Jadi saya mendorong Anda dan saya untuk tetap berdoa, karena itu adalah satu-satunya cara bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan kita yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama dengan saya menaikkan doa Bapa kami, tetapi ini adalah di dalam versi Alkitab bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di kesempatan yang lain.